La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul Muhtaramin, para alim, para piyai, para ustadz, para santri sedaya hormati, pengurus Takmir sedaya saking musala angger kang hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah sedaya kang kula hormati ugi. Syukur alhamdulillah sore niki kita sedaya saged sesarengan menyambut buka puasa dengan belajar bersama-sama ngaji kitab Tanggul Ghafilin, melanjutkan yang kemarin baru sampai pada ketika penghuni neraka melihat malaikat Jibril. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah SWT, diberikan kesehatan Allah SWT, diampuni dosa-dosa kita semuanya, sehingga termasuk golongan orang yang minal aidin wal faizin, nanti dan beruntung dan mencapai kemenangan di bulan Ramadan ini dalam mengalahkan hawa nafsu kita. Lillahi ta'ala bisyafat Rasulullah bisyafat Quran wa hadis sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kemarin ketika malaikat Jibril datang ke neraka menjumpai malaikat Malik, kemudian penghuni neraka melihat, tanya kepada malaikat Malik, siapa itu orang yang datang, kelihatannya nampaknya kok bersih, santun, tampan seperti manusia yang ganteng begitu, siapa itu? Malaikat Malik menjawab, fayaqulu malikun hadza Jibril, Jibril Karim ala rabbihil ladzi kana yati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil wahyi. Jawab malaikat Malik, itulah malaikat Jibril pembawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sami'u dzikra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam safu bi asma'ihim wa qalu ya Jibril aqri Muhammad sallallahu alaihi wasallam minna salama wa akhbirhu anna ma'asina farraqat bainana wa bainaka wa akhbirhu bisu'in halina fayantalaqu Jibril hatta yaqula baina yadayillahi ta'ala. Setelah mendengar nama Nabi Muhammad disebut, mereka menjerit, teriak, hei malaikat Jibril, sampaikanlah salamku kepada beliau Nabi Muhammad, dan sampaikanlah bahwa yang memisahkan kami dengan beliau adalah perbuatan maksiat kami, dan tolong sampaikan tentang nasib atau keadaan kami yang buruk di neraka ini. Fayaqulullah ta'ala kaifa ra'aita umat Muhammad. Lalu Jibril kembali menghadap Allah SWT dan melaporkan segala apa yang telah dilihatnya. Bagaimana keadaan umat Nabi Muhammad? Kaifa ra'aita umat Muhammad? Apa yang kamu lihat tentang Nabi Muhammad, Jibril? Fayaqulu, kata malaikat Jibril, ya Rabbi ma aswa'a halahum wa yaqa makanahum. Duh Gusti, ya Allah, keadaan mereka sangat buruk ya Allah. Fayaqulu hal saluka syai'an. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, apa
yang apakah kamu bertanya sesuatu pada mereka? Fayaqulu, malaikat Jibril menjawab, ya Rabbi, na'am, ya Gusti, Gusti, sa'aluni an aqri'a nabiyahum minhumus salam. Gusti, saya menjawab mereka bertanya sesuatu pada mereka, bahkan mereka titip salam, ya Allah, titip salam dan minta disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahbirhu bisu'i halihim. Fa Allah Ta'ala antaliqu wahbirhu fa antaliqu Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi khaymatin min dzurriyatin bida'alaha arba'atul alafi babin likul babin misra'ani min dhahabin. Ya Allah, mereka mohon agar titip salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tengah istirahat. Nabi Muhammad sedang beristirahat di kemah permata putih yang pintunya ada 4.000 pintu, 4.000 pintu yang sedang ditempati Nabi Muhammad SAW. Kulli babin misra'ani min dhahabin, setiap daun pintunya terbuat dari emas. Fayaqulu ya Muhammad, qad ji'tuka min 'indil 'isabatil ladina yu'adzabuna min ummatik. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, aku telah melihat keadaan umatmu yang durhaka disiksa dalam neraka, finnar, wahum yuqri'unaka salama, dan mereka menyampaikan salam untukmu. Wa yaquluna ma aswahalana wal yaqu ma kana yafati Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tatil arsy fa yakhiru sajidan wa yusni alaihi Allah taala sanaan lam yu'ni alaihi ahadin mislah. Fa yaqulu Allah taala irfa' ra'saka wasal tu'ta wasfa' tushaffa'. Fa yaqulu ya rabbil asqiya'u min ummati. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan bahwa umatmu di neraka disiksa, tempatnya sangat sempit, mereka titip salam untukmu dan mohon perhatianmu. Kemudian beliau Nabi Muhammad pergi ke arsy dan bersujud memuji Allah, mohon pada Allah. Kemudian Allah berfirman, angkat kepalamu dan berdoalah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad yang sedang sujud memuji Allah dan memohon pada Allah, angkat kepalamu dan berdoalah, pasti aku memberi, dan ajukan syafaatmu pasti diterima. Jadi Nabi Muhammad diberi oleh Allah SWT kesempatan untuk berdoa, disuruh untuk meminta syafaat, mengajukan syafaat. Allah menyampaikan pasti diterima. Rasulullah berkata, ya Allah, umatku yang durhaka telah menjalani hukuman darimu, maka terimalah syafaatku. Jawab Allah, aku terima syafaatmu untuk mereka. Pergilah ke neraka dan bebaskan mereka yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu beliau cepat-cepat pergi ke neraka untuk membebaskan orang-orang yang sudah selesai masa pembersihannya di neraka, selesai waktu menjalani siksa untuk membersihkan dosa di neraka. Bagi umat Nabi Muhammad yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang pernah bersyahadat sebagai orang Islam yang tentunya pernah bersyahadat dan karena kondisinya melakukan dosa besar harus dicuci di neraka, selesai pencucian baru syafaat Nabi datang untuk menyelamatkan mereka. Fa'idha nadhoro Malikun Nabi sallallahu alaihi wasallam qoma ta'diman lahu. Malaikat Malik melihat Nabi Muhammad kemudian menyambut dengan penuh hormat. Lantas malaikat Malik bertanya kepada Nabi Muhammad. Lantas Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Malik,
ya Malik, mahalu ummati, wahai Malaikat Malik, bagaimana nasib umatku al asqiya yang durhaka itu? Fayaqulu, Malaikat Malik menjawab, ma aswa'a halahum wa tayaqa ma kanahum. Fayaqulu Muhammad, aftahil baba warfa'id tabaqo. Sangat buruk keadaan mereka, kata Malaikat Malik, tempatnya sempit. Kemudian Nabi Muhammad minta kepada Malaikat Malik, coba bukakan tutup pintunya, bukakan tutupnya. Fa idza nadara ahlan nar ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau penghuni neraka itu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjerit, sohu bi asma'ihim fayaquluna ya Muhammad ahraqatin nar juludana wa ahraqat akbadana. Mereka menjerit, ya Nabi Muhammad, api sudah membakar kulit kami. Mereka menjerit tak tolong pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayukhrijuhum jami'an waqad saru fahman qad akalat humun nar. Bayang talibu ila nahrin di babil jannati yusamma nahrul hayawan. Maka dibawalah mereka yang sudah selesai masa pembersihannya di neraka, diberi syafaat Nabi Muhammad SAW, kemudian dikeluarkan oleh Malaikat Malik, dibawa ke sungai di depan pintu surga. Yang sungai itu diberi nama Nahrul Hayawar. Nahrul Hayawar, nama sungainya. Kok biasanya yang terkenal sungai apa? Sungainya sungai apa biasanya terkenal? Kausar, Telaga Kausar. Ya, ini yang disebutkan di sini sungainya Nahrul Hayawar. Setelah mandi barulah mereka berubah menjadi pemuda yang tampan. Kalau pemudi ya yang cantik jelita, bagikan bulan purnama, bola matanya, tapi di dahinya tetap tertuliskan alumni jahanam, dan tertuliskan alumni jahanam. Bahasa Arabnya jahanamiyun, alumni jahanamiyun. Bahasa Arab ditulis di dahinya jahanamiyun. Ya Allah, jahanamiyun di sini ketulisannya. Jadi dimandikan sudah berubah. Yang semuanya seberapapun usianya saat meninggal, kalau sudah dimandikan di Telaga Nahrul Hayawar itu berubah sejajar semuanya, kisaran usia 30-an semuanya, kisaran sekitar itu semua. Yang putri, yang putra, semuanya jadi yang putra jadi tambah tampan, yang putri yang cantik jelita, tapi tetap aja di stempel di atas jahanamiyun stempelnya. Kemudian baru digiring, diajak masuk ke surga. Ketika penghuni neraka melihat mereka bebas dari hukuman, penghuni neraka yang lain melihat ini kok bebas dari hukuman, berkatalah penghuni neraka yang lain yang belum terbebaskan itu, kemudian berkata, seandainya kami dulu beragama Islam, wah itu. Jadi mereka yang masih di neraka melihat umat agama dibebaskan di syafaat, baru mereka berkata, seandainya kami dulu beragama Islam sewaktu di dunia, wah pasti kami dibebaskan di neraka. Ya Allah. Nah, demikian itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Al-Hijr ayat 2, yang artinya pada suatu saat kelak orang-orang kafir menginginkan jika mereka sebagai pemeluk Islam. Begitu dalam firman Allah surat Al-Hijr ayat 2 disebutkan seperti itu. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, melihat aku bebas ke, seandainya aku dulu beragama Islam, mesti aku dibebaskan juga di neraka. Bahwiyaan Rasulullah SAW qala yu'ta bil mauti kanahu kapsun amlahun fayaqalu ya ahlal jannah hal ta'rifunal maut fayanzuruna ilaihi wa ya'rifunahu wa yaqalu ya ahlan nar hal ta'rifunal mauta
fayandurunahu fayarifunahu fayadbahu baina jannah wan nar. Summa yuqalu ya ahlal jannah khuludun bila mautin wa ya ahlan nar khuludun bila mautin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, maut itu kelak di kemudian hari menjelma seperti domba kibas. Domba kibas nek cara mriki wedhus gembel napa? Wedhus gembel, domba kibas yang berwarna putih bersih tapi bercampur hitam, ada garis hitamnya. Lalu diserukan kepada penghuni surga, sampai oleh surga, kalian pernah mengenal mati? Digitukan pada ahli surga. Kemudian setelah ahli surga memandang domba yang putih ada hitamnya tadi, maka jawabnya ya kenal. Ya kenal, namanya mati. Kemudian diserukan pula kepada penghuni neraka, kalian pernah kenal namanya mati? Setelah ditunjukkan domba tadi, domba yang hitam tadi, yang putih ada hitam tadi, kemudian disembelihlah domba tersebut. Setelah mereka menjawab ya kenal, nah disembelihlah, ditunjukkan domba mati ya seperti ini, domba disembelih ini mati seperti ini. Domba disembelih tersebut di suatu tempat antara surga dan neraka. Dan sekali lagi diserukan pada mereka, hai penghuni surga, kini kalian kekal hidup bersenang-senang di surga tanpa mengenal mati lagi. Dan hai penghuni neraka, kini kalian kekal pula dalam penderitaan dan kehinaan di neraka tanpa mengenal batas kematian. Wa dzalika qaulu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amr. Surah Maryam ayat ke-30 ke-9 ini. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus. Yang di surga kekal di surga, yang di neraka kekal di neraka, karena yang tidak kekal di neraka sudah disyafaat Nabi Muhammad, diselamatkan, dibawa ke surga. Sisanya orang yang kekal di neraka dan yang kekal di surga. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an, la yuhbaqanna fajirun bi ni'matin fa inna rahu taliban hasisan wa ya jahannam kullama khabat zidnahum sa'iron. Kata Abu Hurairah, janganlah seseorang yang durhaka bersenang-senang dengan nikmatnya, karena di balik itu semua neraka jahanam selalu mengintainya. Tentu setiapnya panasnya menurun atau berkurang menurut atau mendengar kalimat la ilaha illallah tadi. Ditambah lagi, kadang-kadang malah ditambah lagi nyalanya, panasnya kadang naik, kadang turun, kadang tambah panas, kadang berkurang, tambah panas lagi. Begitu kondisi api neraka jahanam saat menyiksa. Jadi yang tidak kekal di neraka adalah kaum muslimin, artinya yang pernah bersyahadat dari umat Islam, kemudian karena dosanya harus dicuci dulu di neraka, sehingga selesai masa azabnya selesai, baru diselamatkan dengan syafaat Nabi SAW masuk ke surga. Sisanya adalah orang-orang yang non muslim yang tidak pernah bersyahadat, sehingga kekal abadi di neraka. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu saya hormati, bab tentang sifat dan penghuni neraka hanya sampai di sini. Selanjutnya adalah bab atau sifat penghuni surga. Sifat penghuni surga. Tak bacakan sedikit saja karena masih sisa waktu sedikit. Ini sudah ganti bab.
lain waktu kita sambung lagi setelah Lebaran insyaallah. Besok kita sambung. Kalau kemarin bab kelima yang ngeri-ngeri tentang sifat neraka dan penghuninya, sekarang sifat surga dan penghuninya. Yang menyenangkan kan, yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Qala haddatsana Muhammad bin Fadli, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim ibnu Yusuf, haddatsana Muhammad ibnu Yahya ibnu Fadil an Hamzah bin Ziyadil Kufi an Jadid Ta'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qulna ya Rasulullah mimma khuliqatil jannah. Qala mimma in. Abu Hurairah tanya kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, dari apa toh surga itu diciptakan? Kata Nabi Muhammad, mimma in, dari air. Surga dicipta dari air. Manusia dari tanah dan air. Kalau jin dari api, kalau malaikat dari cahaya. Surga, Abu Hurairah tanya pertama, ya Rasulullah, mimma dari apa surga itu diciptakan ya Rasulullah? Khuliqatil jannah mimma'in, surga diciptakan dari air, kata Nabi sallallahu. Qulna akhbirna an bina'il jannati. Qala labinatun min dahabatin walabinatun min fiddatin wa milatuha antinuhal misku idkhiru watrabuha az-za'faran wasbahuma wasbauha lu'lu wal yaqut wa man yadkhuluha yan'amu wala ya'asu wa yakhludu wala yamutu wala yabla siyabuhu wa yafna syaibabu. Lalu dijelaskan tentang bangunannya pada kami. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ini ketika Abu Hurairah tanya pada Nabi Muhammad, dari apa surga diciptakan? Dari air. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, rasa beliau dinding surganya permata emas. Kedua dilapisi dengan perak. Dan lantainya kasturi lantainya yang sangat harum. Di bawah kasturi, dasar bawahnya za'faron. Buat nanti perisa za'faron ini, pernah itu bahas. Pernah. Cair apa beku? Za'faron. Kerikilnya mutiara dan yakut. Kerikilnya. Barang siapa memasukinya langsung lega hatinya dan kekal tanpa batas mati. Pakaiannya tidak mengenal lapuk dan wajahnya tidak mengalami perubahan. Ganteng terus, cantik terus, remaja terus, pokoknya lah. Selama di surga wajahnya seusia ya kisaran 30 tahun itu, sekitar itu wajahnya. Aman seperti terus. Gambaran Nabi Muhammad kepada siapa? Abu Hurairah waktu bertanya tentang neraka. Ini tentang surga. Jangan ya Allah, ya Allah. Kalau misalnya salasun la turaddu da'watuhum al imamul adil wasoimul hatta yuftiru wa da'watul madlum fa inna hajar turfa'u fawqal ghamam fa yanzurur rabbu fayaqul Rabbi jalla jalaluh fayaqulu wa izzati wa jalali la angsurannaki walau ba'da hina. Kemudian Rasulullah SAW bersabda pula, ada 3 doa yang sulit ditolak. Berarti kan gampang diterima. Pertama, pemimpin yang adil. 2, orang yang selesai berpuasa. Ini menjelang iftar ini sudah ada makbul. Dan 3, orang yang dianiaya. Tapi jangan aku minta dianiaya dulu biar aku makbul. Maka ketika doa tersebut diangkat oleh awan sampai pada Allah, lalu diteliti firman Allah, demi kemenangan dan keagunganku, sungguh aku penolongmu, pasti membelamu. Alhamdulillah. Sampai hadis ini, besok insya Allah kita lanjut lagi tentang
sifat dan penghuni surga. Kita akhiri dengan zikir bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bit ta'ah wa khatim lana bil a'mali sholihah wa khatim lana bis sa'adah wa khatim lana bi husnil khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.